Baik, malam hari ini tema kita tema kesadaran. Meskipun saya yakin teman-teman malam hari ini kesini itu sadar kan? Atau ada yang tidak sadar? Tidak tahu Pak, saya kok tiba-tiba di sini padahal ya pinginnya apa gitu. Insya Allah semua sadar ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa nyampe sini paling tidak secara medis sadar. Bukan orang yang koma, bukan orang yang pingsan. Nyampe sini berarti sudah sadar. Nah malam hari ini kita belajar sadar yang lebih berkualitas. Tidak sekedar sadar bahwa kita bangun, bahwa kita sehat. Mungkin ya sehat sangat penting. Tapi kita coba menggali kesadaran yang lebih dalam. Meskipun pelan-pelan ya, malam hari ini kita pelan-pelan saja melangkahnya. Nanti ada banyak pikiran-pikiran para filosof, tapi dinikmati saja. Mungkin ada yang bisa ditangkap, ada yang tidak. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari definisi. Ada banyak definisi kalau teman-teman buka buku, tapi secara umum menurut saya yang disebut sadar itu kita paham tentang diri kita dan lingkungan kita. Kita mengenali diri kita dan lingkungan kita. Ini berarti sadar. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak ngerti lingkungan sekeliling kita, ya kita disebutnya tidak sadar. Jadi yang paling awal justru paling berat itu mengenali diri. Menyadari siapa aku, mengapa aku seperti ini, mengapa aku di sini. Itu bagian dari kesadaran. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sadar itu kadang didefinisikan sebagai waspada atau terjaga, bangun. Ya ini lawannya pingsan, lawannya koma, lawannya ngantuk. Mungkin ada yang bilang kalau ngantuk itu setengah sadar Pak. Setengah sadar, setengah enggak. Bisa saja begitu, tapi intinya sadar itu waspada dan terjaga. Nah, misalnya teman-teman tidak waspada, di depannya ada minuman misalnya, terus ketendang. Nah, ketendang itu kan berarti dalam kondisi tidak sadar. Terus gelasnya kesampluk misalnya. Nah, itu kan berarti tidak waspada, meskipun bangun sih tidak cuma karena kurang waspada. Nah, ini juga disebut tidak sadar. Makanya kalian kan menceritakan pada teman, mohon maaf saya tidak sadar. Saya tidak sengaja, terus gelasnya kesenggol, terus jatuh. Nah, ya meskipun istilah yang kedua ini kan sering kita pakai jadi modus. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita khilaf apa, terus alasannya tidak sadar. Mohon maaf ya Pak, saya niatnya puasa loh, tidak sadar kok tiba-tiba di dalam warung kayak gini ya, misalnya. Itu kamu kan pakai alasan itu gayamu biar orang tidak menyalahkan kamu. Padahal kamu asik main game misalnya. Loh, saya tidak sadar Pak, dari subuh sampai maghrib saya berarti tadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ya mohon maaf ya Pak, tidak sadar. Ya sadar, wong kamu main game dan menang, ya kadang kalah ngamuk-ngamuk, itu namanya masih sadar. Nah, jadi waspada dan terjaga. Ada juga yang mendefinisikan sadar itu yang nomor 3 itu. Isi mental dan pikiran. Jadi kalau ini lebih ke bentuk kesadaran. Di isi diri kita, isi mental kita. Misalnya saya ada di sini
dengan kesadaran saya sedang memberi kajian. Kalian duduk di sana dengan kesadaran sedang mengikuti kajian. Awas kebalik-balik, awas keliru. Jadi isi mental dan isi pikiran. Termasuk kalau kalian sering saya orang Indonesia loh, saya Muslim loh, saya masih muda loh, saya mahasiswa loh. Ini kan isi kesadarannya. Jadi kalau orang menyatakan kesadaran itu ada kalanya isinya ini. Kalau dibahas yang ketiga ini, tema kesadaran itu bisa luas sekali. Mungkin 90% materi ngaji filsafat itu ya kesadaran. Ya, itu yang kadang-kadang kamu bangun, ya kamu sehat, ndak koma, ndak ngantuk. Kamu ya waspada, tapi orang memarahi kamu. Kamu kok ndak sadar sih? Mbok yo yang sadar kita itu orang Indonesia, mbok yo yang sadar kita itu Islam, mbok yo yang sadar. Nah, kamu itu mahasiswa. Ini yang nomor 3 ini. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau ada orang ngomong kesadaran, coba dicek dia ada di mana. Apakah kesadaran yang pertama, pengenalan diri, pemahaman diri dan lingkungan, ataukah kewaspadaan, keterjagaan? Kalau ini mungkin banyak berhubungan dengan tadi ya, medis dan lain sebagainya. Yang ketiga, isinya. Isi mental dan pikiran. Baik, jadi ini dari sisi definisinya saja. Nah, ya saya tadi sebelum kesini tiba-tiba melihat judul novel itu. Dulu pernah kita bahas. Karya Ibnu Tufail. Judulnya Hai bin Yaqdhan. Saya bawa kata-kata itu, saya tidak akan bahas isinya. Kalau kalian ingin tahu isinya, dicek lagi ngaji filsafat yang lama ya. Cuma saya tertarik dengan kata-katanya. Ini novel ini ditulis oleh Ibnu Tufail. Sebelumnya juga Ibnu Sina pernah nulis cerita dengan tokoh Hai bin Yaqdhan juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Hai itu artinya hidup, hayyun. Yaqdhan itu artinya bangun. Jadi hidup ini kalau diartikan letterlek ya, itu kan tokoh utamanya memang di novel itu namanya Hai bin Yaqdhan. Kalian boleh beli novelnya. Terjemahannya banyak. Kalau Arabnya juga ada, malah bisa di-download gratis. Kalau mau. Kan tidak apa-apa buat koleksi. Kamu kan kalau urusan perbukuan kan lebih kolektor daripada pembaca. Ya, saya tahu benar itu. Nah, kalau Hai itu artinya orang yang hidup. Kalau Yaqdhan artinya orang yang bangun. Jadi Hai bin Yaqdhan itu orang hidup, anaknya orang yang bangun. Ini menarik ya, dua kata yang digabungkan oleh Ibnu Tufail. Mungkin maksudnya begini. Banyak orang yang hai, yang hidup, tapi tidak bangun. Ya mungkin hidupnya tidak berkualitas, tidak tercerahkan. Tidak sadar tentang kenyataan dirinya, kenyataan lingkungannya. Maka dia ini hidup, wong yo makan, wong yo menghabiskan uang banyak, wong yo orang tuanya capek membiayai, tapi dia tidak bangun, tidak yaqdhan. Jadi tidak menyala, tidak tercerahkan. Ya, saya pakai kata menyala. Kalian sekarang kan sering pakai kata menyala itu. Ya. Jadi yaqdhan itu bangun, menyala. Jadi banyak orang yang hidup tapi tidak bangun. Kalau sebaliknya apa bisa, Pak? Bangun tapi tidak hidup. Logikanya ya tidak mungkin orang bisa tidak hidup kok bisa bangun. Tapi mungkin saja ada orang yang
pikirannya kelas tinggi, melangit. Kalau ngomong daki-daki luar biasa, tapi tidak berefek pada kehidupannya. Kalau ngomong kayak ya oh, apa kayak ya oh itu, pokoknya umum luar biasa tingginya. Tapi kenyataan hidupnya tidak sehebat mulutnya. Nah ini mungkin bisa kita definisikan orang yang bangun, yakdhun, tapi tidak high. Ilmunya tidak hidup. Dia hanya mengawang-awang. Itu mungkin bisa-bisa kita arahkan ke situ. Nah, kalimat ini, kata ini saya bawa malam hari ini paling tidak untuk memperjelas yang dimaksud dengan kesadaran. Ada orang membahas kesadaran itu hanya di level high, di level hidup. Pokoknya ndak pingsan, ndak koma, makannya banyak. Kalau tidur ngorok ya berarti dia hidup, kan gitu. Tapi yang banyak dibahas para filosof, para ulama tentang sadar itu sebenarnya aspek yakdhun ini. Aspek bangun. Hidup yang tidak sekedar hidup. Seperti dulu ya kata-katanya Hamka itu. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet juga hidup di hutan. Binatang juga hidup semua. Tapi kita ini manusia. Jadi hidup kita harus membangun. Makanya istilahnya yakdhun itu kan bangun. Jangan tidur saja, jangan rebahan saja. Kita harus bangun. Kalau bahasanya Al-Quran, ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Jadi wahai orang yang berselimut, semoga kalian tersinggung ya dengan kata itu. Atau kalian ngeyel, enggak kok Pak, saya enggak pernah selimutan, Jogja panas sekarang. Jadi enggak tentang saya itu. Itu mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih vulgar itu maksudnya, wahai orang yang rebahan, kum fa'andir, bangunlah, bangkitlah. Baik, jadi ini dua dimensi kesadaran ya. Jadi malam hari ini mungkin sebagian besar kita membahas yakdhun. Kesadaran level bangun, tidak sekedar kesadaran bahwa kita hidup. Meskipun nanti kita singgung sedikit tentang high ini. Yang disebut hidup itu apa? Hidup yang sadar. Baik, ini definisi ya, pemahaman wilayah-wilayah sebelum kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita lihat yang disebut sadar itu apa? Ada 3 jenis pengalaman yang disebut sadar. Yang pertama namanya phenomenal consciousness atau kesadaran fenomenal. Yang kedua access consciousness, kesadaran akses. Dan yang ketiga self consciousness, kesadaran tentang diri. Jadi yang pertama phenomenal consciousness, kesadaran fenomenal. Kesadaran fenomenal itu kita bisa merasakan pengalaman subjektif ketika kita berpikir, ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita berhubungan dengan sesuatu. Ini namanya kesadaran fenomenal. Sensorik, motorik, psikomotorik, kognitif kita kerja dan bisa merasakan sesuatu, berarti kita sadar. Tapi sadar secara fenomenal. Misalnya ya, kita bisa minum. Bismillah. Silakan yang ada minumnya diminum. Yang tidak ada dilihat saja. Nah, secara sensorik kita bisa merasakan, minumannya manis. Suka saya senang yang manis-manis. Selain minuman juga saya suka yang manis-manis.
Nah, suka atau tidak suka itu emosi. Jadi manis itu sensorik, suka atau tidak suka itu emosi. Kemudian pasti tadi diberi banyak gula, itu kan kesimpulan pikiran. Kita bisa seperti itu berarti kita sadar. Tapi kalau ditanya, Pak, tadi minum rasanya gimana, Pak? Lupa ya, kayak gimana ya tadi rasanya, kok enggak ingat saya, berarti enggak sadar. Nah, ini namanya kesadaran fenomenal. Jangan-jangan ini kelihatan simpel, tapi mungkin sebagian besar pengalaman kita mengalir begitu saja tanpa kita sadari. Ayo kalian tadi berangkat ke sini misalnya, ketemu berapa motor misalnya. Nggak lupa Pak, nggak ngitung saya Pak. Padahal dihitung bisa, tapi kalian kan nggak ngitung. Biarkan lewat saja, itu namanya tidak disadari. Ya, ketika kalian kesini tadi sudah berapa orang di masjid, ya nggak ngitung Pak, pokoknya banyak gitu saja. Ini secara fenomenal kita tidak secara serius ingin menyadarinya. Meskipun ya sebenarnya masuk dalam sensasi kita, pikiran kita tidak membunyikannya. Jadi kalau ini kesadaran fenomenal, berhubungan banyak dengan rasa. Kalau kalian bertanya gimana sih rasanya, gimana sih sensasinya, nah ini phenomenal consciousness. Yang kedua, access consciousness, kesadaran akses. Kalau kesadaran akses itu kesadaran ketika kita tidak sekedar menyerap, tapi juga menganalisis, tapi juga merespon, tapi juga bereaksi tentang itu. Ini namanya kesadaran akses. Jadi pikiran, kata-kata, atau tindakan sebagai respon terhadap hasil serapan kita itu access consciousness. Berarti memang sadar. Nggak lewat jalan ini lagi, sering macet. Nah itu berarti tadi disadari, terus kalian bisa mengaksesnya, bisa meresponnya. Baik dengan pikiran maupun dengan tindakan, bahkan mungkin dengan kata-kata. Ada orang yang fenomenalnya bagus, tapi aksesnya tidak. Jadi dia tidak berdaya merespon, tidak berdaya, tidak bisa memikirkannya, menganalisisnya. Ini jenis kedua. Ada lagi yang ketiga, kalau ini balik lagi ke dalam membaca diri kita. Kesadaran diri itu, aku itu loh kok suka minuman yang manis ya. Padahal kata dokter tidak sehat. Terus kita berpikir tentang diri kita, itu namanya self-consciousness. Jadi yang disebut sadar itu bisa phenomenal consciousness, bisa access consciousness, bisa self-consciousness. Ini jenis pengalamannya. Saya lanjutkan, kalau informasi. Nah, inilah cirinya kita benar-benar sadar. Jadi kalau teman-teman ingin menguji saya ini sadar beneran atau tidak, coba lihat 7 aspek ini. Ini konsep ini disebut 7 aspek kesadaran. Dari yang paling fisik sampai yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat, kita termasuk orang yang sadar apa tidak. Yang pertama, orang sadar itu cirinya mampu menyadari dan menyerap informasi sensorik. Jadi ciri pertama persepsi. Mata bisa melihat, kemudian telinga bisa mendengar, kemudian hidung bisa, hidung itu apa? Mencium ya. Kamu kalau ciuman pakai hidung? Ya, membau.
Ya. Terus kalau merasa pakai apa? Merasa itu lidah apa hati? Iya. Kamu pelajaran panca indera masih belum lulus. Yuk belajar dalam-dalam. Oke ya, yang pertama persepsi. Persepsi normal berarti lumayan, kamu sadar. Tapi hanya satu unsur, masih ada unsur yang lain. Orang sadar yang kedua, cirinya apa? Attention. Attention itu bisa memfokuskan kesadaran pada hal tertentu dan menyisihkan yang lain. Ini namanya orang sadar. Saya sekarang tak ngaji, main HP-nya nanti saja, berarti kamu sadar. Jadi, saya sekarang tak makan dulu, nanti saja main gamenya. Nah, ini namanya bisa melakukan attention. Berarti kamu benar-benar sadar. Ada loh orang itu yang sulit untuk fokus. Tidak bisa melakukan sesuatu secara penuh perhatian. Nah, orang yang kesadaran penuh itu bisa attention, bisa memfokuskan target kesadaran pada objek tertentu. Nah, yang kedua, intention. Intention itu bisa punya target, punya intensi, bisa punya maksud. Kalau situasi kayak gini enaknya harusnya kita ngapain ya? Jadi ada maksud yang bisa kita lihat, berarti memang sadar. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mungkin punya keinginan ini, keinginan itu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu punya teman cerewet. Aku pengen ini, aku pengen itu. Ya, alhamdulillah, meskipun tidak keturutan, yang penting temanku masih sadar. Jadi dia tidak pingsan, tidak tidur, ya dia masih sadar, alhamdulillah. Nah, ini intention namanya. Mampu punya keinginan. Kemudian yang keempat, self-awareness. Mampu mengenali dirinya. Kalau temanmu sering bilang begini, itu kan kamu, kalau aku begini, berarti dia punya self-awareness. Dia tidak tenggelam dalam kerumunan, dia tidak takut mengekspresikan dirinya, tapi dia bisa mengenali, ini loh aku. Terus punya self-awareness, mengenali diri sebagai individu yang unik, sebagai diriku sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, orang sadar itu emosinya hidup. Emotional experience. Kita bisa gembira, bisa sedih, bisa marah, bisa cemas, bisa senang. Berarti sadar. Jadi bisa merasakan dan mengekspresikan rasa. Berarti sadar. Gimana ngaji malam hari ini? Tidak tahu ya Pak. Ayo, berarti kamu tadi ngajinya tidak sadar. Kalau tidak cocok, tidak enak Pak ngajinya tadi. Enak Pak ngajinya tadi. Itu kan emosimu hidup, main. Berarti kamu menjalankannya dengan sadar. Jadi kalau kita sadar, itu emosi kita pasti bekerja. Meskipun tidak dinyatakan, meskipun tidak dibunyikan. Begitu ditanya kamu bisa jawab. Misalnya, gimana kuliah hari ini? Wah, enggak kayak minggu lalu Pak, saya agak capek. Itu kan emosimu main. Ketika kamu benar sadar, ini akan main. Kemudian ciri lagi yang keenam, orang sadar itu volition. Volition itu bisa membuat keputusan sendiri secara sadar. Saya ingin tidur saja malam hari ini sampai besok pagi jam 7 misalnya. Nah, itu volition. Bisa memutuskan sendiri, mengambil tindakan sendiri sesuai nilai yang menurut kita benar. Alah, daripada nonton TV tidak ada yang bagus, main game bosen, pegang HP ngapain juga tidak ada yang WA misalnya.
tidur aja deh. Itu kan keputusan kita sendiri. Itu menunjukkan kita sadar, namanya volition. Dan yang terakhir, orang sadar itu cirinya metacognition. Metacognition itu bisa memikirkan pikirannya. Itu benar-benar sadar sudah. Aku tadi kok mikir yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan memikirkan pikiran. Itu kamu sangat sadar itu berarti. Kok bisa-bisanya membayangkan yang aneh-aneh gitu ya tadi ya. Itu memikirkan pikiranmu sendiri. Ini namanya metacognition. Menunjukkan ya memang kita sadar sih. Bisa mengenali diri kita sampai ke level pengenalan itu sendiri. Jadi ayo dicek ya, teman-teman punya ciri 7 itu apa enggak? Kalau punya, alhamdulillah sadar. Kalau Pak banyak yang hilang Pak, saatnya disadarkan. Orang yang tidak punya 7 itu berarti tidak sadar. Orang yang tidak sadar tidak menikmati hidupnya. Mungkin ada banyak hal menarik, hal nikmat, hal luar biasa, tapi kamu lewatkan begitu saja. Maka hiduplah dengan sadar, dengan yakdhon tadi. Biar apa? Biar bisa menikmati hidup. Apa sih Pak gunanya menikmati hidup? Biar kita bisa bersyukur. Nah, kuncinya kan nanti di situ.